Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studio kami. Yang kali ini saya akan menjelaskan video nomor 101 dari Islamic Science Research Institute di Jakarta. Mudah-mudahan dalam video-video berikutnya, mungkin sampai 10 video berikutnya, saya akan berusaha melakukan mengentertain pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang disampaikan ke saya oleh penonton video-video yang sudah kami terbitkan 100 video sebelumnya itu. Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Facebook, ada juga yang melalui email, ya. Atau ada di video juga di YouTube-nya itu juga, jadi di penanya di bawah YouTube-nya. Nah, kali ini saya akan berusaha mengentertain pertanyaan-pertanyaan yang berikut tentang visibilitas hilal. Nah, kemudian tentang hilal yang harus kelihatan pada saat maghrib. Nah, untuk itu saya memberikan judul, judul saya adalah melihat quote unquote ya, melihat hilal dalam perspektif Al-Quran. Itulah sebabnya saya akan share ininya presentasi saya. Oke, maaf. Ya, judul presentasi ini saya beri judul melihat quote unquote ya, hilal dalam perspektif Al-Quran. Nah, ini karena pertanyaan-pertanyaan yang timbul lah, kemudian saya beri judul ini aja. Seperti biasa, saya dari Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute di Jakarta, Indonesia. By the way, untuk ini saja, bahwa kami sudah berusaha membuat logo Islamic Science Research Institute seperti ini. Jadi saya berikan ininya, ini logonya seperti ini. Ada beberapa variannya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi insya Allah lah ini akan kita gunakan untuk komunikasi kita selanjutnya. Nah, sekarang ada pertanyaannya nih dari Pak Sidi, tidak saya sebutkan anunya ya, Pak Sidi 0815285 bla bla bla. Oke. Pertanyaannya adalah, saya punya kesan Bapak, maksudnya saya, anti ru'yatul hilal. Nah, kemudian saya jawab begini. Pertama, ru'yatul hilal itu tidak mungkin menghasilkan sebuah kalender. Itu jelas. Bagaimana mungkin kita membentuk sebuah kalender jika awal bulannya hanya dapat ditentukan sesaat sebelum masuk awal bulan, karena harus diru'yat. Jadi tidak mungkin itu bisa menghasilkan kalender. Itu yang pertama. Apalagi jika harus ada sidang isbat. Sidang isbat itu kan berakhir pada pukul 8, setengah 9. Nah, baru kemudian tahu bahwa oh ya mulai awal bulan setelah ditentukan oleh sidang isbat itu. Nah, ini lebih menghambat lagi, malah awal bulan itu jadi beberapa jam terlambat daripada seharusnya. Kacau itu. Sudah hanya bisa ditentukan pada hari itu, terlambat lagi. Jelas sebabnya kan orang-orang pada misalnya mau taraweh atau tidak taraweh itu kan menunggu sidang isbat. Jadi enggak nih awal bulan. Jadi seperti itu adalah ketidakpastian yang sangat merugikan sekali umat. Awal bulan Islam akan dimulai malah terlambat dari waktu seharusnya kalau ada sidang isbat. Kalender, namanya sebuah kalender itu harus dapat disusun
bahkan untuk 100 tahun yang akan datang dengan pasti dan akurat. Pasti, akurat. Nah, itu. Nah, persoalannya kita ini dalam krisis nggak punya kalender. Sudah 1.400 tahun peradaban umat Islam, tapi belum memiliki kalender Islam. Ini suatu luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Tapi meru'yat hilal kan sunnah yang dilakukan Nabi. Nah, ini pertanyaan Pak Sidi ini juga. Kemudian saya tampilkan ini. Meru'yat hilal pada zaman Nabi itu memiliki ilat penyebab. Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan pada kami Syu'bah, menceritakan pada kami Aswad bin Qais dan sebagainya. Hadis nabinya sendiri adalah di sini. Innahu qala inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Nah, jadi ada penjelasannya ummi itu apa? Lanak tubuh, kami tidak bisa menulis, walanah subuh, kami juga tidak bisa menghitung. Maksudnya menghitung itu menghitung astronomi, bukan menghitung 1, 2, 3, 4, bukan seperti itu. Tentu saja ini yang agak artinya perhitungan-hitungan yang rada ribet itu kami belum nggak bisa lah kira-kira begitu. Kemudian Nabi selanjutnya berkata, asyahru hakada. Artinya bulan itu sebegini begini. Nah, itu maksudnya adalah ini. Di sini ada penjelasan juga adalah kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Oke, jadi ada ilatnya ini. Hadisnya Nabi itu tidak meru'yat itu karena memang mempunyai ilat seperti ini. Nah, ini hadis ini adalah Sahih Bukhari hadis nomor 1780. Nah, kemudian jadi tidak semua yang dilakukan Nabi itu sunnah. Kalau tidak menjadi umat yang ummi kan juga sunnah. Kan repot itu. Padahal justru dianjurkan kita ini untuk berpengetahuan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ini hanya bisa dimengerti oleh ulil albab, oleh orang-orang yang berpengetahuan, yang berpikir, Jadi memang dianjurkan kita ini berpikir. Sahabat saya, Profesor Agus Purwanto dari ITS itu menginventarisasi ayat tentang hukum-hukum syariah itu hanya kalau tidak salah 160-an saja. Tapi ayat-ayat tentang kauniyah, tentang ayat-ayat kauniyah itu tentang ilmu pengetahuan, mengencourage, Al-Quran itu mengencourage untuk umat Islam itu berpengetahuan itu ada 800-an. Jadi kan luar biasa sekali. Jadi tidak mungkinlah kita bahwa kita harus menjadi ummi juga karena sunnah Nabi, nggak bisa. Kita memang diminta untuk berpikir, kita untuk berpengetahuan. Itu aneh. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, para pakar Mabim kemudian menetapkan kriteria imkan ru'yat Mabim. Ya, Mabim. Ya, tapi apa para pakar Mabim kemudian menetapkan kriteria imkan ru'yat Mabim? Nah, saya jawab begini, kenyataannya itu tidak digunakan, kan? Mana kalender Islamnya yang hasil Mabim itu? Yang terjadi adalah justru tetap meru'yat hilal dan keputusannya sangat bias. Nah, ketika kriteria imkan ru'yat yang Mabims yang lama, yang 2 derajat, 3 derajat, dan 8 jam itu, 238 ya. Jadi ketinggian hilalnya 2 derajat, elongation-nya, jarak antara bumi dan matahari dan bulan itu 3 derajat. Itu kan kriterianya. Nah, kemudian orang meru'yat di Cakung, itu sering sekali Cakung, itu pesantren di Cakung dapat melihat hilal. Oh, kami melihat hilal, bersumpah, ada disumpah. Tapi kemudian karena kebetulan menurut perhitungan kurang dari 2 derajat itu dianulir.
Jadi ini kan bias. Ada lagi pesantren di Madura yang pernah melaporkan melihat hilal, tapi karena perhitungan astronomis kurang dari 2 derajat ini dianggap tidak mungkin. Itu pasti salah lihat lah, kira-kira begitu. Jadi sangat bias sekali. Padahal kalendernya juga tidak ada juga. Gitu. Kalendernya tidak ada. Jadi karena tetap harus dilihat. Itu yang lebih parah, kriteria Imkaduat Mabims ini justru malah akan memecah belah umat. Bukan mempersatukan umat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Mohon maaf, saya sambil minum dulu ya. Kopi saya. Pada tahun 1444 Hijriah ini saja, tahun ini ya, kriteria Imkaduat Mabims akan memecah belah umat 11 kali. Artinya 11 bulan. 11 kali, 11 kali, 11 bulan. Artinya errornya itu 92%. Dari 12 bulan, 11 bulan kacau. Kan itu 92% kesalahan. Akan saya tunjukkan. Pengecualiannya adalah pada Ramadan 1444 Hijriah. Jadi insya Allah pada Ramadan saja yang tidak dispute itu. Tapi yang lainnya 11 yang lainnya itu. Nah, sekarang saya jelaskan begini. Ini salah satu contoh aja yang saya berikan pada keterbelahan pada Muharram 1444 Hijriah tahun ini ya. Jadi sudah berlalu. Pada Juli 29 Juli 2022 lalu saat maghrib ya. Ini adalah karakteristik hilal di beberapa kota. Saya ambil dari Gisborne di New Zealand, Kosai di Jepang, Jakarta, Mekah, Berlin di Jerman, kemudian San Francisco. Mengapa seperti ini? Karena matahari itu kan bergerak dari timur ke barat gitu ya. Tapi itu pergerakan semu ya, akibat bumi itu berputar. Jadi gerakan semu matahari. Jadi maghrib terjadi pada 29 Juli itu terjadi pertama kali di Gisborne. Untuk sampel inilah ya, sampel yang berapanya? 6 kota ini. Terjadi di Gisborne. Ketinggian hilal pada saat itu 1,2 derajat. Elongation-nya 6,9 derajat. Ketebalan hilalnya 0,4%. 3 jam kemudian, karena ini GMT 12, ini GMT plus 12, ini GMT plus 9. Jadi 3 jam kemudian, karena matahari itu bergerak, kemudian di Kosai itu di Jepang, matahari tenggelam. Bulan pada saat itu ketinggian bulan adalah 7,3 derajat, elongasinya 8 derajat, ketebalan hilalnya sudah semakin besar, 0,5%. 2 jam kemudian di Jakarta. Jadi ingat ya, kalau setelah di Jakarta pukul maghrib, katakanlah pukul 6 sore, di sini sudah pukul 12 malam, karena tambah 5 kan ini. 5 jam sudah berlalu. Jadi di sini udah jam 12 malam. Jam 11 malam. Oke, jadi kemudian di Jakarta seperti ini. Terus sampai di San Francisco, ketika maghrib pada 29 Juli 2022, ketinggian hilal 11,7 derajat, dan ini 15,5 derajat. Nah, persoalannya Mabims itu, it takes about 19 hours ya, for the sun to travel from Gisborne to San Francisco. Jadi diperlukan waktu 19 jam dari dari Gisborne, matahari untuk bergerak dari Gisborne berjalan sampai ke San Francisco. Karena ini GMT plus 12, yang ini GMT minus 7 kan, jadi 19 jam ini. Persoalannya Mabims ini menganggap bahwa ketebalan hilal ini tetap aja 0,4%. Itu bahayanya. Sehingga kata si Mabims ini, oke, kalau gitu Gisborne ini karena kurang dari kriteria Mabims. Yang sekarang kan malah 3 derajat 6, dan ini 6,4 kan. Karena kriteria kurang dari kriteria Mabims, maka si Muslim di New Zealand itu masuknya satu Muharram itu pada 31 Juli.
Jadi 30 Juli itu masih Zulhijjah. Iya Zulhijjah. Nah, ini kan kacau. Akibatnya orang di Gisborne ini harus sholat selama bulan Muharram, yang seharusnya orang di Gisborne itu sholat semua ibadahnya 5 jam di muka orang Jakarta, dia sekarang malah jadi berapa nih? 19 jam 19 jam di belakang orang Jakarta kan. Karena yang di sini sampai di sini itu terpenuhi kriteria BIMS-nya. Jadi yang di sini sampai ke sini satu Muharramnya tanggal 30 Juli, yang ini 31 Juli. Kan kacau itu. Padahal di sini sudah lebih dulu kan sebetulnya, matahari dan bulan lah. Jadi kan sudah terjadinya di sini dulu gitu, baru kemudian berjalan ke sini. Karena apa? Karena BIMS ini hanya mengira bahwa ini tetap jadi 0,4 derajat. Setelah 19 jam juga masih tetap 0,4 derajat aja. 0,4%. Itu yang ngawurnya itu di situ. Nah, padahal seharusnya setelah 19 jam ini akan jauh lebih besar, malah lebih besar dari ini. Ini 1,8% pada saat 29 Juli. Pada saat karena sudah pada saat 29 Juli di sini sudah 30 Juli, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk itu yang lebih detail dari bagaimana selama 1444 Hijriah ini ada kekeliruan 11 kali itu. Silakan scan video saya yang terdahulu nomor 100 ini, atau ini pakai YouTube ini. Cuman agak sedikit kekeliruan dalam video ini dijelaskan hanya 10 kali kekeliruannya itu. Apa itu kriteria BIM itu kesalahannya. Ternyata 11 kali. Saya agak kurang cermat pada saat itu. Kecuali Ramadan. Jadi 11 bulan dalam 12 bulan, kecuali Ramadan 1444 Hijriah ini yang terbelah, umat Islam jadi terbelah. Jadi ini memang luar biasa sekali kesalahannya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Tapi jumhur ulama kan sepakat soal visibilitas hilal saat maghrib untuk mengawali bulan Islam. Tapi jumhur ulama kan sepakat soal visibilitas hilal saat maghrib untuk mengawali bulan Islam. Nah, ini jawaban saya. Memang ada hadis yang seperti ini. Sumu liru'yatihi fa'aftiru liru'yatihi. Sumu, ini fi'il amr ya. Berpuasalah liru'yatihi dengan melihat hilal. Hi-nya ini adalah pengganti hilal. Fa'aftiru liru'yatihi, dan berbukalah artinya ya berhentilah berpuasa Ramadannya itu dengan melihat hilal. Memang sumunya ini adalah fi'il amr, perintah. Ini adalah wajib karena diperintahnya. Sumu, berpuasalah. Nah, ini berpuasa. Tapi liru'yati ini sebetulnya bukan perintah kan ini. Ini adalah metode. Metodenya dengan melihat hilal. Karena pada saat itu memang tidak ada teknologi yang bisa digunakan lagi kecuali melihat dengan mata. Jadi orang sering mungkin memplesetkan lah seolah-olah liruyatinya itu juga wajib. Padahal tidak. Ini sumunya ini fi'il amarnya adalah berpuasalah, sumu liruyatihi dengan melihat hilal. Itulah metode. Sekarang kita lihat ini. Sekarang kita bandingkan dengan kenyataan kata ro'a. Kata ro'a ini yang menjadi liru'yatihi. Ru'yat itu kan berasal dari kata ro'a, kata dasar dari ru'yat itu dalam Al-Quran. Nah, mana yang harus lebih dipercaya antara ketentuan dalam Al-Quran atau jumhur ulama itu? Nah, saya akan tunjukkan ini. Menurut korpus Quran, ini alamatnya silakan dicek. Ini alamatnya. Kata ro'a
yang menjadi kata dasar ru'yat ini muncul 328 kali dalam Al-Quran. Nih, saya susun berdasarkan kemunculannya seperti berikut. Jadi misalnya dari Al-Baqarah terus sampai ke ayat ke 114 ya. Adalah seperti ini. Nah, ini nomor urutnya 1 2 3, ada Al-Baqarah 55. Kemudian terus ide Al-Baqarah munculnya berapa kali ini. Nah, cara membacanya begini. Surat kedua itu Al-Baqarah ayat ke-55. Nah, ini 8 ini adalah katanya, nomor kata dalam ayat itu. Jadi pada surat 2 nomor ayat 55 kata nomor 8 pada ayat 55. Juga begitu ini. Nah, ini saya urutkan ini. 1 2 sampai ada 328. Ada 328. Nah, ini udah 328. Ya tentu saja jangan berdebat misalnya, oh kami dapatnya 340. Ya itu anulah, silakan aja kalau misalnya memang mungkin korpus Quran kurang lah gitu ya. Tapi jangan berdebat itunya, tapi yang debatlah apa yang saya akan jelaskan di sini. Nah, dalam sebuah industri gitu ya, dalam salah industri, kalau misalnya ada pabrik minuman ringan katakanlah. Kemudian dia menerima komplain bahwa Anda mengklaim bahwa isi botol minuman Anda itu 600 ml, 600 cc, tapi kenyataannya cuma 550 cc, misalnya gitu, seperti itu. Nah, itu kemudian karena pabrik minuman ini tidak mau kehilangan pelanggan kan, jadi harus kepercayaan itu kan harus dijaga betul. Jadi kemudian bagaimana cara menceknya? Dia kan memproduksi kan mungkin ratusan ribu botol per hari kan, ribuan botol lah, atau mungkin ratusan ribu. Kalau misalnya minuman yang terkenal, saya tidak mau sebutkan namanya, kan mungkin jutaan karena di seluruh dunia ada. Nah, kayak gitu cara menceknya adalah dengan random sampling. Jadi mengambil di random sampling, kemudian dicek. Kemudian dites secara statistik. Kalau kurang ya oke, berarti ditambahin kan gitu. Kalau kelebihan ya dikurangi, karena kalau kelebihannya cuma 10 cc, tapi kalau kali jutaan botol jadi anu juga kan gitu. Nah, itu yang harus. Nah, ini juga seperti itu. Saya kemudian melakukan random sampling. Bagaimana random sampling dilakukannya? Ya ini, nomor ini saya pilih secara random. Saya melakukannya dengan Excel. Tapi yang kalau sederhana ya bikin aja 1 sampai nomor 328, digulung-gulung gitu, kemudian masukkan ke toples, dikocok-kocok, diambil. Nah, kan gitu. Misalnya 5 biji. 5 biji itu berapa nomor yang benar. Nah, kemudian saya melakukan, tapi saya menggunakan Excel. Nah, kemudian saya seperti ini. Saya mengambil sampel size-nya, ukuran sampelnya adalah 5. Jadi saya random, muncullah yang nomor 45. 45 itu adalah surat nomor 7, ayat 146, katanya word-nya ya, number of word-nya itu, word number-nya itu, nomor katanya itu pada ayat ini adalah kata yang ke-18. Yang kedua saya ambil Excel memberikan 126. Jadi memang ini random betul. Kemudian dari ini ternyata semua ini adalah ro'a, kata ro'a di situ adalah artinya merasakan. Yang ini merasakan, ini memahami dan sebagainya. Kemudian sampel kedua, saya anu lagi dengan Excel 5 lagi. Muncullah 7, 29, 291, 19 ini. Ini ayatnya. Surat dan ayatnya ini. Ini memperhatikan. Contohnya ya, ini saya ketik ini. Ini bagaimana memperhatikan itu. Nah, ini. Alam taru ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah, ini kan ayat ini kan firman Allah pada Nabi Muhammad. Jadi tanya di sini adalah Muhammad kan. Tidakkah kamu memperhatikan Muhammad maksudnya?
Tidak mungkin melihat. Mengapa sebabnya? Ilal mala'i min bani Israila. Tidakkah kamu memperhatikan Muhammad bahwa para pembesar-pembesar Bani Israel itu setelah Musa meninggal, nah itu kemudian yang banyaklah yang kemudian merubah-rubah ayat-ayat Taurat lah seperti itu, sehingga mungkin yang tadinya diharamkan jadi dihalalkan dan sebagainya. Jadi itu adalah menceritakan sikap para pembesar-pembesar Israel itu setelah ke meninggalnya Nabi Musa. Tapi ini intinya adalah yang saya ingin tunjukkan adalah alam taro ilal malai. Tidakkah kamu memperhatikan? Tidak mungkin ini artinya melihat. Tidak mungkin, karena ini firman Allah pada Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin melihat, karena ini sudah ribuan tahun yang lalu meninggalnya kan. Nabi Musa itu mungkin kalau nggak salah sudah 1300-an tahun sebelum Nabi Muhammad. Mohon saya dikoreksi kalau salah ya. Tapi kira sepengetahuan seingat saya 1300-an tahun sebelum inilah sebelum Nabi Muhammad. Jadi ini maksudnya, jadi mungkin ini tidak mungkin ini berarti melihat. Itu maksud saya. Oke. Kemudian saya berikan contoh yang melihat dengan mata nih, yang melihat dengan mata ya. Jadi semuanya itu lihat, menunjukkan, merasakan, memperhatikan, mengetahui dan sebagainya. Nah, sekarang yang dengan melihat dengan mata. Nah, ini walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Muhammad itu melihat Jibril di ufuk dengan sangat jelas. Jadi ini adalah firman dari Allah bahwa sungguh Nabi Muhammad itu melihat Jibril itu di ufuk secara jelas. Bahkan ada beberapa riwayat kan menjelaskan bahwa sayapnya yang sangat lebar dan sebagainya kan gitu, sampai menutupi ufuk barat dan timur kalau nggak salah seperti itulah. Tapi intinya adalah ya kalau ini melihat betul, melihat dengan mata. Nah, jadi bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi karena bukan melihat, karena itu artinya memperhatikan. Ini yang melihat lagi dengan mata. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Dan ketika jadi ini kan menceritakan begini, menceritakan ketika Nabi Yusuf itu dirayu oleh istri raja, katakanlah seperti itu, untuk berbuat kurang baik lah gitu ya. Kemudian Nabi Isa menolak kan. Kemudian bajunya itu ditariklah oleh si perempuan ini, oleh si istri raja ini, sehingga bajunya di bagian bajunya itu koyak, tapi di bagian belakang. Jadi ketika raja itu melihat gamisnya komisohu itu, kobuhunya itu adalah Nabi Yusuf, yang koyak di bagian belakangnya, duburinnya, di bagian belakang dubur. Qala innahu min kaidikunna. Sungguh ini adalah suatu kebohongan, kira-kira begitulah ya. Jadi Anda itu bohong. Karena kalau Nabi Yusuf yang akan berlaku kurang baik pada Anda, kemudian Anda menolak, itu yang koyak pasti sebelah kanan, sebelah depan kan, kira-kira begitu. Jadi ini adalah melihat betul kalau ini, karena ini kan melihat bagian belakang atau di bagian yang depan yang bajunya yang koyak itu. Jadi ini betul melihat dengan mata. Ada lagi ini melihat dengan mata. Pada saat itu kan gini, Nabi Musa sekarang Nabi Musa itu akan bertarung dengan ahli-ahli sihir Fir'aun lah, kemudian diperintahkan oleh Allah, lemparkanlah tongkatmu, asoka. Wan alqi asoka, lemparkanlah ini. Kemudian dan ketika dia melihat, jadi maksudnya Nabi Musa melihat tongkat itu bergerak-gerak menjadi ular kan ya, seperti ular. Maka kemudian Nabi Musa
lari. Kemudian Allah bilang, ya Musa akbil, kembalilah, wala takhof, jangan takut, kata Allah gitu. Ya Musa, kembalilah, jangan takut, innaka minal aminin. Sesungguhnya Anda aman. Jadi intinya adalah jangan takut bahwa itu ular itu itu ciptaan Allah, mukjizat atas mukjizat Nabi Musa yang menjadikan tongkatnya itu menjadi ular, tapi itu adalah aman untuk Anda, kira-kira begitulah. Jadi kalau ini betul-betul melihat, nah, jadi bisa dibayangkan dari 25 ini kan 5 ada setiap sampel ada 5, sedangkan sampelnya ada 5, jadi 25. Dari 25 ini secara random terpilih hanya 3 saja yang melihat dengan mata, yang lainnya tuh merasakan, memahami dan sebagainya. Sehingga kemunculan ini hanya 12% saja. 3 dari 25. Jadi itu adalah cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mencek apakah betul ro'a itu artinya melihat dengan mata. Tidak. Menurut Al-Quran itu ro'a itu lebih banyak berpikir, melihat dengan ilmu. Kira-kira begitu intinya. Nah, ada yang berpendapat ini pertanyaan berikutnya. Ada yang berpendapat hilal yang tidak visible saat maghrib bukanlah hilal yang syar'i. Nah, itu saya jawabnya begini. Itu hanya dalih dari tim pakar Mabim yang telah kehilangan akal untuk membantah fakta saintifik. Fakta saintifiknya ya itu saya produksi dalam video-video yang puluhan itu. Mereka hanya mengotak-atik ketinggian hilal saja. Bolak-balik ketinggian hilal aja yang diubah lah, yang tadinya 238 jadi 36,4 gitu ya. Padahal hilal yang tidak tampak itu artinya bisa karena ketinggiannya negatif di bawah ufuk, atau yang tidak kelihatan karena sinar matahari itu bisa lebih besar daripada yang tampak. Itu yang harus yang dilupakan oleh tim pakar Mabim sini. Fase bulan terus membesar atau mengecil adalah akibat bulan mengorbit bumi. Jadi tidak ada kaitannya dengan fase bulan itu tampak atau tidak. Nah, ini saya berikan contoh animasi fase bulan. Nah, ini adalah matahari, ini bulan, ini bumi. Saya buatkan animasi bumi ini tidak berotasi. Cuman saya wakili dengan orang di sebelah kiri dan orang sebelah kanan. Ini yang coklat, yang ini hijau. Kemudian pada posisi seperti ini adalah yang dinamakan ijtima, yaitu matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu bidang meridian. Sehingga bulan itu tidak ada yang tersinari di sini. Baru ketika ini bergerak, bulan itu bergerak, nah ini ada tersinari di sini. Inilah hilal. Nah, kemudian hilal itu semakin membesar. Jadi membesarnya hilal dan mengecilnya mengecilnya fase bulan ini, maaf bukan hilal aja. Fase bulan ini mengecil atau membesar itu akibat bulan mengelilingi bumi. Jadi tidak ada kaitannya dengan bumi ini berotasi atau tidak. Yang persoalannya adalah sekarang ini, sejak dari sini sampai ke sini, orang ini yang di sebelah kiri ini tidak bisa melihat juga ini, meskipun ini berubah tadinya kecil menjadi besar, tidak bisa lihat. Mengapa? Karena kalah oleh sinar matahari. Ini yang ini seperti ini kalah oleh sinar matahari, jadi orang ini tidak bisa melihat. Sebaliknya yang di sebelah kanan ini tidak bisa melihat karena dia masih tertutup oleh bola bumi, dia masih di bawah bumi. Baru pada saat di sini hari ke-7, bagi orang ini bulan ini tenggelam, tapi bagi orang yang sebelah kanan ini, bulan ini baru terbit. Nah, baru terbit ini. Tapi tetap yang ini tidak bisa melihat, karena ini sekarang sudah tenggelam, yang tadi meskipun di sini seharusnya bisa kelihatan, tapi tidak kelihatan karena sinar ini kalah oleh sinar matahari. Nah, jadi bayangkan, jadi
Bayangkan kalau itu hilal yang sangat kecil, yang sebesar ini pun tidak akan kelihatan kalau dia kalah sinar, terjadinya siang hari. Oke, terus ini. Jadi tidak ada hubungannya apa tuh fase bulan itu besar dan kemudian mengecil lagi sekarang setelah purnama di sini kan ini terjadi purnama ya, maaf, purnama, kemudian mengecil lagi, mengecil sampai hilang lagi, sampai menjadi orjun, kemudian hilang. Oke, jadi tidak ada kaitannya dengan bumi itu berotasi. Sekarang bandingkan dengan yang ini. Sekarang animasi visibilitas bulan. Nah, sekarang bulan itu saya anggap berhenti di sini. Sehingga bagian yang tersinar seperti ini. Nah, sekarang orangnya cuma satu yang saya anggap ini. Pada saat ini adalah tengah hari. Jadi orang ini tidak bisa melihat ini karena memang masih tertutup oleh bulan bumi. Ini pukul 12 katakanlah. Kemudian pada pukul 2 siang, pukul 2 siang, orang ini, bulan ini terbit bagi orang ini. Mulai terbit. Tapi dia tidak bisa melihat, tetap dia tidak bisa melihat. Mengapa? Karena dia kan masih jam 2 siang, enggak, sinar bulan ini kalah oleh sinar matahari, jadi tidak mungkin kelihatan pada jam 2 siang itu. Jadi selama 4 jam sampai dari jam 2 sampai kira-kira jam 6, orang ini tetap tidak bisa melihat hilal bulan seperti ini, waxing gibbous ini kalau dia siang hari. Baru pada maghrib, baru dia bisa melihat ada waxing gibbous seperti ini. Oke, baru dia bisa melihat, bisa melihat terus kelihatan. Pada pukul 2 malam, bulan ini tenggelam, jadi nggak kelihatan lagi sekarang meskipun besar seperti ini. Jadi itu kelihatan dan tidak kelihatan itu tergantung rotasi bumi, tapi besar dan kecilnya adalah tergantung pada. Jadi maaf, saya kembalikan lagi ke sini. Sudah, animasi ini sudah. Nah, kemudian, jadi hilal itu bisa siang hari juga ada siang hari. Kalau begitu, apakah hilal siang hari memiliki landasan syariah? Ini Pak Stidi ini bertanya lagi. Ada landasan syariahnya. Ini adalah hadis. Pernyataan Khalifah Umar ini hadis mauquf ya. Hadis mauquf itu hadis yang tidak sampai ke riwayatnya itu tidak sampai ke Nabi, tapi hanya berhenti di sahabat. Itu namanya hadis mauquf. Nah, ini jadi intinya adalah pada saat itu ada serombongan ada di suatu kota. Kemudian mereka menerima tanah kita Bu Umar dari Sayyidina Umar, memperoleh surat dari Sayyidina Umar yang isinya yang berpesan adalah faidza ra'aituma hilalan nahara fala tuftir. Maka jika kalian melihat hilal siang hari, lihat hilal nahar, hilal siang hari, ada hilal siang hari. Fala tuftiru, jangan berbuka puasa kecuali ada saksi 2 orang laki-laki Muslim di sore sebelumnya. Jadi pada sore sebelumnya itu kata Sayyidina Umar, suratnya Sayyidina Umar. Tapi kan kemudian berkembang sehingga ini pada saat zaman Imam Syafi'i ini yang wafat pada tahun 244 atau 820, di sini dinyatakan gini, wa qala ba'dun nasi fihi idza ru'ya ba'da zawali qauluna wa idza ru'ya qabla zawali aftar. Jadi kalau tadi kan menurut surat Sayyidina Umar itu, meskipun Anda melihat hilal siang hari, jangan berbuka dulu kecuali kalau sorenya ada yang
bersaksi bahwa mereka sudah melihat hilal. Nah, itu. Tapi kemudian kan berkembang. Nah, pada zaman oleh Imam Syafi'i ini, sebagian orang berpendapat bahwa apabila hilal terlihat sesudah zawal, maka seperti pendapat kami, artinya seperti pendapat kami itu ya sesuai dengan Khalifah Umar itu, ya jangan berbuka kalau setelah zawal. Tapi apabila terlihat sebelum zawal, maka berbukalah. Zawal itu adalah zuhur, ya, zuhur. Jadi itu ada itu hilal siang hari itu ada. Nah, kemudian oke, jadi udah sebetulnya masih ada lagi beberapa hadis, tapi saya tidak tampilkan di sini. Jadi ingat, pada saat itu pemahaman tentang astronomi dari para sahabat dan ya para sahabat itu kan belum seperti sekarang. Mungkin konsep ijtima juga belum dipahami seperti sekarang itu. Karena apa? Nicholas Copernicus baru mempublikasikan model heliosentris pada tahun 1543. Tadi kan pada tahun 600-an, 600-700-an. Jadi memang baru kemudian dua astronom Jerman dan Prancis dapat memotret hilal siang hari sesaat setelah ijtima. Ini merupakan rekor dunia. Jadi ilmu itu berkembang. Jadi hilal siang hari adalah hilal secara syariah. Hilal secara syariah maupun saintifik itu ada. Yang menyangkal keberadaan hilal siang hari berarti merasa lebih baik dari generasi tabi'in atau bahkan dari para sahabat. Teknologi saat ini sudah dapat melihat animasi kehadiran hilal seperti yang diberikan oleh Stellarium misalnya. Oke. Ini persis seperti saintis yang dapat meramalkan kehadiran gerhana 100 tahun mendatang dengan sangat akurat sampai dengan hitungan menit dan detiknya. Terjadinya kapan, akan berlangsung berapa menit, berapa detik, itu sangat akurat. Jadi kesimpulannya adalah kriteria imkan ru'yat mabings adalah sebuah scientific blunder yang hanya akan memecah belah umat. Kemana Majelis Ulama Indonesia dan semua umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sistem manajemen waktu, agar kita memiliki satu hari dan satu tanggal di seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.